Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat IP, bertemu lagi bersama kita di Voice of Government, Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Di episode kali ini kalian bertemu dengan saya, Faizul Hoir, mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Berbicara dengan episode nih teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di episode 11 nih teman-teman. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman yang ada di sini semua. Dan mau ingetin untuk teman-teman yang ada di rumah, Sobat IP yang ada di rumah, jangan lupa untuk nonton episode lainnya di channel YouTube kita Ilmu Pemerintahan UM Jember, dan untuk info lebih lanjut kalian dapat cek di official Instagram kita @ilmupemerintahan_UM_Jember. Untuk episode kali ini kita mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa, yang mana kita dapat bisa berkunjung di kantor Pemkab Kabupaten Jember, dan di samping saya sudah ada seorang narasumber yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, beliau adalah Bapak Ervan Setiawan STP MM, kelahiran Jember 25 Oktober 1984, beralamat di Desa Karangrejo, Kabupaten Jember. Dan for your information nih teman-teman, beliau merupakan lulusan dari IPDN tahun 2007 ya Pak ya. Betul, 2007. Wah, sangat luar biasa ya. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah bisa mengikuti jejak beliau juga untuk bisa tembus di IPDN. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Nah, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman Sobat IP nih Pak yang ada di rumah sebelum kita masuk ke topik pembicaraan hari ini. Oke, terima kasih. Tadi Mas siapa, saya kurang. Mas Faizul Pak. Mas Faizul. Ya. Terima kasih Mas Faizul atas kesempatannya. Yang pertama, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya ya. Merupakan satu kehormatan bagi saya diundang ke sini untuk menjadi narasumber. Nantinya dunia pemerintahan itu kan dinamis. Iya. Jadi kita di sini ini bukan posisi saya di sini sepertinya belum pantas disebut sebagai narasumber. Kita sama-sama belajar karena dunia pemerintahan sangat luas, dinamis, kemudian perubahannya itu sangat cepat. Kita sama-sama belajar. Kebetulan jenengan yang mungkin rekan-rekan di universitas itu lebih matang tentang update terbaru tentang teori-teori dan lain sebagainya. Kami di lingkungan birokrasi sebagai pelaksana, sebagai praktisi itu memberikan pengalaman. Jadi dari teori dan pengalaman yang sama-sama kita tuangkan di sini, semoga ada manfaat bagi para pemirsa sekalian. Yang lihat disebutnya pemirsa begitu atau ada sebutan khusus? Sobat IP Pak. Sobat IP. Iya, Oke. Selanjutnya saya sebut Sobat IP. Iya. Ya, amin ya Pak ya, semoga Amin. bisa bermanfaat. Dan kita juga mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang pada episode kali ini Pak. Dan itu tadi dari Bapak Ervan. Nah, untuk episode kali ini kita mengangkat tema Kabupaten yang Maju berawal dari tata pemerintahan yang baik. Nah, berbicara tentang tata pemerintahan yang baik ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak itu tata pemerintahan yang baik itu seperti apa? Dari kacamata saya sebagai praktisi, Ya. tata pemerintahan yang baik adalah bagaimana cara kami, dalam hal ini pemerintahan kabupaten, untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya. Manfaat ini apabila tadi kita kerucutkan dalam skup pemerintahan, itu akan menjadi hal yang luas. Karena pemerintahan ini di kita sudah terbagi-bagi di berbagai bidang ya, berbagai bidang kesehatan segala macam. Nah, kami di bidang tugas kami di bagian tata pemerintahan itu mengkoordinasikan bagaimana supaya seluruh lapisan masyarakat dapat menerima manfaat yang maksimal di berbagai bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, di situ kami perlu banyak hal dalam artian secara internal kami juga harus memperkaya diri dengan berbagai macam hal baru yang tadi saya sebutkan,
kepada jenengan. Kemudian dari eksternal kami berharap mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Jadi tata pemerintahan itu diimbangi dengan masyarakatnya itu juga. Betul. Pak, ya? Dari masyarakatnya juga ya Pak. Betul. Kita tidak bisa kaku seperti yang di dunia ini ya, praktek kita. Tidak bisa kaku dengan berbagai macam teori yang diajarkan. Jadi seperti yang sebutkan di awal tadi, dunia pemerintahan ini dinamis dan kita tidak bisa menutup mata tentang perubahan yang terjadi di masyarakat. Betul gitu. Saya mulai berdinas tahun 2007. 2007 ya? Betul, 2007 saya berdinas, 2008 saya di bagian tata pemerintahan sampai dengan sekarang. Itu kami merasakan berbagai macam dinamika yang tadi saya sebut sebagai banyak perubahan. Nah, tugas kami di bagian tata pemerintahan, kebetulan kami di sini di sekretariat ya, jadi mengkoordinasikan. Dalam hal mengkoordinasikan itu kami perlu mendapatkan hal-hal baru. Nanti kami sampaikan kepada dinas-dinas teknis untuk bisa menyesuaikan. Kembali ke muaranya adalah agar masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan kita sebagai pemerintah. Jadi, untuk jadi di tata pemerintahan ini ya Pak, tata pemerintahan di Kabupaten Jember nih Pak. Bagaimana Pak proses penempatan pegawai yang ada di tata pemerintahan ini Pak? Apakah sudah sesuai dengan keahlian atau bidangnya? Baik. Kalau tentang penempatan pegawai, perlu kami sampaikan bahwa bagian tata pemerintahan ini kalau dibandingkan dengan perangkat daerah yang lain, jadi dinas, badan, kantor, dan bagian itu kita sebut sebagai perangkat daerah ya. Perangkat daerah yang lain, kami, kedudukan bagian tata pemerintahan ini tidak terlalu besar. Secara kuantitas, kami hanya punya sekitar 18, di bawah 20 orang pegawai. Berbeda dengan dinas-dinas teknis yang di atas itu jauh lebih banyak dari itu. Ini jadi keunggulan dan jadi kekurangan juga. Kekurangannya kami harus efektif dalam melaksanakan tugas ya. Jadi pembagian tugasnya harus tepat dan sebagainya. Keunggulannya rentang koordinasinya lebih pendek. Jadi kami langsung bisa menyampaikan tugas kepada staf atau karyawan, kemudian langsung bisa dilaksanakan tanpa harus berjenjang dengan birokrasi yang lebih panjang daripada dinas ini. Untuk penempatan, sebagai gambaran saja, saya berikan gambaran sedikit ya. Bagian tata pemerintahan ini terdiri dari 3 subbagian. Dahulu sebelum ada penyederhanaan birokrasi namanya subbagian. Sekarang karena ada penyederhanaan birokrasi namanya subkoordinator. Kami hanya terdiri dari 3 subkoordinator. Dan ketiga-tiganya itu sudah diduduki oleh orang dengan pegawai dengan kompetisi di bidang pemerintahan. Kebetulan sama seperti saya, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Dulu IPDN yang sekarang Mas. Saya masih lulusan STPDN-nya, masih yang lama, angkatan yang lama. Untuk ke bawahnya, karena begini, bidang tugas bagian tata pemerintahan ini luas. Luas sekali. Kami bisa masuk di seluruh bidang kewenangan. Di kesehatan kami bisa masuk, di pendidikan kita bisa masuk, di ketenaga kerjaan kita bisa masuk, dan sebagainya bisa masuk. Nah, oleh karena itu untuk penempatan pegawai kami sangat-sangat bisa menerima hampir seluruh orang dengan kompetensinya. Jadi semuanya itu bisa tampung ya Pak ya? Bisa kami tampung dalam artian kami membutuhkan pengetahuannya dan kompetensinya. Ya. Untuk kondisi sekarang yang jenengan sampaikan tadi, yang jenengan tanyakan, kami sudah memiliki beberapa tenaga ahli kalau bisa dibilang sedemikian yang kami tugaskan di berbagai bidang-bidang yang tadi disebut. Jadi untuk yang merumuskan kebijakan di bidang perekonomian, kita punya sarjana ekonomi. Di bidang pertanian dan peternakan kita punya, walaupun itu tidak melekat langsung, tapi kami bisa berkomunikasi dengan mereka untuk memberikan masukan kepada demikian. Jadi alhamdulillah ya Pak, sudah sesuai dengan bidangnya Pak. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa seperti ada bidang
perekonomian gitu ya Pak. Jadi sarjana ekonomi masuk gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah ya Pak ya. Nah, untuk ada berapa kepala seksi Pak di bagian tata pemerintahan ini Pak? Baik, untuk kepala seksi ini saya berikan gambaran terlebih dahulu. Iya. Nomenklaturnya sudah berubah. Jadi kalau dulu disebutnya kasubag, kepala subbagian. Saya sebagai kepala bagiannya, di bawah saya ada kepala subbagian. Kasubag itu tadi ya Iya, Pak ya. kasubag ini setara dengan kasih kalau di dinas atau di badan. Setelah penyederhanaan birokrasi, kasih ini dirubah lagi jadi subkoordinator. Iya, jadi subkoordinator jabatan fungsional, bukan lagi struktural. Di bagian tata pemerintahan, subkoordinator ini ada 3. Kalau boleh saya sebutkan, yang pertama adalah subkoordinator pemerintahan dan kerjasama, subkoordinator administrasi kewilayahan, dan yang terakhir subkoordinator otonomi. Ada 3. Ada 3 ya Pak. Jadi kepala seksi di sini ada 3 ya Pak ya. Untuk tugas tupoksinya itu apa saja Pak? Masing-masing ya. Dari ketiga itu yang pertama sesuai dengan namanya sebenarnya. Yang pertama subkoordinator bidang pemerintahan umum dan kerjasama. Jadi ini membidangi urusan pelaksanaan pemerintahan umum yang tadi disebutkan ya, bidang kewenangan, keseluruhan bidang kewenangan, dia yang merumuskan berbagai macam kebijakan serta mengevaluasi. Kemudian kerjasama bidang subkoordinator bidang kerjasama dan pemerintahan umum dan kerjasama. Selain pemerintahan umum, dia juga bertugas untuk mengevaluasi serta menginisiasi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah, baik kerjasama dengan pemerintah daerah yang lain, kerjasama dengan instansi vertikal ataupun kerjasama dengan pihak ketiga swasta. Oke. Kemudian subkoordinator yang kedua adalah subkoordinator administrasi kewilayahan. Administrasi kewilayahan ini mengevaluasi serta merumuskan kebijakan untuk pelaksanaan pemerintahan di wilayah. Wilayah yang saya sebut untuk bagian tata pemerintahan ini meliputi kecamatan dan kelurahan saja. Jadi hanya difokus di kecamatan dan kelurahan Betul, saja ya Pak? karena desa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPM. Desa punya kekhususan. Yang terakhir sebagian subkoordinator bidang otonomi ya. Otonomi. Sudah jelas sesuai dengan namanya, ini mengevaluasi serta merumuskan kebijakan bidang otonomi dan melaporkan pelaksanaan otonomi yang sudah ditetapkan di undang-undangnya kepada pemerintah atas. Seperti itu. Itu kan untuk tupoksi tugas kepala seksi tadi ya Iya, Pak ya. betul. Untuk tupoksi bagian tata pemerintahan itu seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan dengan organisasi perangkat daerah yang lain Pak? Oke. Kalau yang menjadi pembeda dengan organisasi perangkat daerah yang lain, ini adalah karena kita kedudukannya di sekretariat, jadi sifatnya kita koordinatif. Koordinatif. Iya, bukan pelaksana teknis. Pelaksana teknis tetap teman-teman di dinas, badan, kami seperti yang sebutkan, kemudian menjadi mengkoordinasi yang mereka lakukan dalam kebutuhannya, evaluasi dan perumusan kebijakan. Seperti itu yang membedakan. Lanjut ya Pak ya. Jadi tadi kita bahas tupoksinya ya Pak ya, sama perbedaannya. Nah, untuk posisi bagian tata pemerintahan itu apakah sama Pak dengan dinas-dinas dan badan daerah yang lain Pak? Untuk posisi bagian tata pemerintahannya, Iya. Saya kira masih ada hubungannya dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi kami di sini fungsinya koordinatif. Koordinatif dalam artian perbedaannya dengan rekan-rekan kita di badan dan dinas. Kalau badan dan dinas itu kan secara teknis mereka langsung melaksanakan kewenangan. Misalnya dinas kesehatan, jadi mereka melaksanakan dinas kesehatan di kabupaten ya, Iya. melaksanakan kewenangan bidang kesehatan di wilayah kabupaten. Mereka langsung bisa melaksanakan. Diturunkan ke jajaran di bawah mereka sampai puskesmas pelayanan kesehatan mereka bisa laksanakan. Nah, fungsi kami adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangan-kewenangan itu. Jadi kami himpun, kemudian kami jadikan bahan evaluasi dan kami jadikan bahan perumusan kebijakan. Jadi seperti itu. Nah, bahan evaluasi ini biasanya dari pemerintah pusat kita sudah disampaikan parameternya. Jadi bagaimana pelayanan kesehatan itu, misalnya nih kita bicara kesehatan ya. Bagaimana pelayanan kesehatan itu disebut berhasil, maka ada parameternya. Parameternya diantaranya mungkin jumlah stunting, kemudian kelahiran, kematian ibu, dan anak, AKB dan nah, jadi itu yang menjadi dasar evaluasi kami nanti. Itu jadi prinsipnya Mas, kami ini adalah
fungsi koordinasi. Jadi berbagai macam pelaksanaan, bedanya dengan badan dinas, saya ulangi lagi, mereka yang melaksanakan, kemudian kita koordinasikan dalam untuk kebutuhan evaluasi dan perumusan kebijakan. Seperti itu kira-kira Mas Faiz. Jadi kalau untuk ke dinasnya ini kewenangan ya Pak, Iya, ke kewenangannya, betul. dan untuk pemerintahannya itu lebih ke mengkoordinasikan gitu ya Pak, kewenangan tersebut gitu ya. Nah, betul. Jadi kewenangan berbagai bidang itu kami koordinasikan, Mas. Di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum dan sebagainya kami koordinasikan, kemudian kami formulasikan untuk menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah. Nah, ini karena kami ada di sekretariat. Jadi saya beri gambaran, sekretariat daerah itu dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Sekda. Iya. Bapak Sekda membawahi 3 asisten. Asisten pertama asisten pemerintahan dan kesra, yang kedua asisten perekonomian dan pembangunan, yang ketiga asisten administrasi. Nah, kebetulan bagian tata pemerintahan ini ada di bawah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi yang kami koordinasikan adalah bidang-bidang kewenangan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Yang Asekda itu ya Pak ya. Betul, asisten 1. Untuk kendalanya apa saja Pak yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja dalam bidang tata pemerintahan? Oke, kalau kendala berbicara kendala ya tadi tidak bisa kita lepaskan dari yang kami sampaikan tadi. Jadi yang kami urusi adalah seluruh bidang kewenangan. Jadi luas. Luas ya Pak ya. Betul. Fleksibel juga ya. Iya, luas dan fleksibel. Sementara untuk kekuatan personel seperti saya sampaikan tadi, Ya. itu kami tidak seperti dinas dan dinas dan badan yang biasanya terdiri dari banyak karyawan, staf dan karyawan pegawai ya. Kami praktis hanya ada 8 ASN Oh, ada 8 ASN dan 9 non ASN. di sini ya Pak. Iya, di di bagian data pemerintahan kami sedikit. Nah, itu yang menjadi kendala yang dalam artian memicu kami untuk bisa betul-betul bekerja secara efektif dan efisien. Pembagian tugas kepada masing-masing pegawai harus tepat agar dalam 1 tahun anggaran kita bisa melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami dengan baik seperti itu. Kalau kendala yang lain-lain saya kira tidak terlalu banyak ya, karena fungsi kita fungsi koordinatif itu tadi, cuman karena bidangnya yang luas, jadi dibanding dengan jumlah pegawai yang relatif sedikit, itu yang menjadi. Jadi ini ya Pak ya, kendala yang paling yang utama gitu ya Pak, kendala utamanya itu kurang tenaga kerja lah ya Pak ya, bisa dibilang, karena tadi Bapak sebutkan hanya ada 8 ASN dan non ASN-nya itu hanya ada 9 ya Pak ya. Makanya kami terbantu Mas, kalau ada teman-teman magang di Iya. sini dari universitas itu kami betul-betul manfaatkan. Satu, mereka punya update tentang perkembangan di dunia pemerintahan, itu biasanya mereka lebih fresh ya, lebih fresh, dan satu lagi biasanya lebih semangat. Teman-teman mahasiswa ini lebih semangat. Kami sangat terbuka dan sering kami menerima rekan-rekan mahasiswa untuk magang, entah itu magang mandiri atau magang yang memang dari universitas seperti itu. Nah, jadi untuk magang tuh mungkin nanti tahun depan mungkin bisa ya Pak ya, untuk angkatan-angkatan lain di kampus juga kan ada program gitu ya Pak ya. Iya betul. Tahun ini pun kami menerima dari Universitas Muhammadiyah. Kebetulan untuk angkatan saya sendiri mungkin tahun depan ya Pak ya, mungkin mau mencoba di sini gitu ya Pak. Saya tunggu Mas Faizul. Iya. Nah, untuk sejauh ini ya Pak ya, bagaimana cara mengatasi kendala tadi yang Bapak sebutkan itu pada subbagian? Oke. Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan ya, karena jumlah kami yang sedikit, kemudian bidang tugas kami yang begitu luas, kami harus betul-betul efektif dan efisien melakukan pembagian tugas. Jadi setiap pegawai itu kami beri tanggung jawab untuk melaksanakan dipilah-pilah perkewenangan bidang pemerintahan ya. Kami beri mereka tanggung jawab tersendiri,
kami beri mereka timeline, kemudian targetnya adalah pekerjaannya sesuai dengan timeline yang telah kami beri. Seperti itu. Jadi mau tidak mau hal itu yang kami laksanakan karena itu tadi secara kuantitas pegawai kami kurang, sementara bidang tugas kami luas. Belum lagi kadang kami di sekretariat itu ini khusus bagian tata pemerintahan ya, bagian tata pemerintahan. Dahulu sebelum bernama bagian tata pemerintahan, nomenklatur bagian tata pemerintahan adalah bagian pemerintahan umum. Kata-kata umum ini pada saat itu di tupoksi melekat adalah melaksanakan tugas-tugas yang belum terbagi kepada dinas dan badan. Jadi kalau dulu ada kalau dulu ada urusan disebutnya itu urusan sisa, urusan residu, itu kami yang melaksanakan. Bayangkan ya, untuk kewenangan yang menjadi tupoksi kami aja sudah begitu luasnya. Kemudian yang belum ditangani oleh perangkat daerah yang lain itu menjadi tanggung jawab kami juga. Itu menambah beban. Jadi menumpuk gitu ya Pak ya. Maka dari itu kami harus betul-betul efektif dan efisien dalam melaksanakan pembagian kepada para pegawai. Jadi itu ya Pak ya cara mengatasi kendalanya. Ya, ini yang dilakukan Tamrin itu seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana Pak cara Pak Ivan ini selaku kepala bagian tata pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Jember Pak? Nah, ini berarti saya selaku kepala bagian tata pemerintahan. Iya. Sebagai saya selaku kepala bagian tata pemerintahan itu sesuai dengan bidang tugas kami ya, secara koordinatif kami memastikan hal-hal teknis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, entah itu dinas, badan dan lain sebagainya, itu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atas, baik itu berupa target ataupun regulasi. Begitu mereka memenuhi target dan regulasi, maka saya anggap sudah terwujud itu tata pemerintahan yang baik. Untuk saya selaku kepala bagian tata pemerintahan, memastikan bahwa regulasinya dilaksanakan, kemudian targetnya tercapai. Jadi berarti menurut Bapak tuh jika targetnya sudah sesuai dengan kemauan yang disediakan ya Pak yang regulasi itu dari atasan itu berarti sudah tergolong menjadi tata pemerintahan yang baik gitu ya. Paling tidak fungsi kita sebagai pemerintah daerah itu terlaksana. Harapannya memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat. Seperti itu. Apakah selama ini ada perubahan nomenklatur pada tata kelola pemerintahan di Jember atau tidak ada perubahan sama sekali Pak? Maksudnya mungkin di bagian tata pemerintahan? Iya, di tata pemerintahan Pak. Perubahan nomenklatur untuk secara umum di perangkat daerah Kabupaten Jember beberapa kali memang mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah yang juga berubah-ubah di tingkat pusat ya. Kami harus menyesuaikan. Untuk bagian tata pemerintahan sendiri ini beberapa kali mengalami perubahan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, awalnya kita nomenklaturnya adalah bagian tata pemerintahan, kemudian sempat berubah menjadi bagian pemerintahan umum. Itu sekitar tahun 2013 atau 2014 kalau saya tidak salah. Kemudian kembali lagi ke bagian tata pemerintahan. Nah, sudah barang tentu perubahan nomenklatur ini juga merubah struktur organisasi kami. Jadi berbagai macam kewenangan bidang urusan itu keluar masuk dari bagian tata pemerintahan. Seperti contoh ya, dulu bagian tata pemerintahan pada tahun 90-an itu bahkan punya fungsi kependudukan, bikin KTP di bagian tata pemerintahan dulu tahun 90-an. Kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan undang-undangnya. Seperti saya sampaikan tadi, kita dinamis, kita menyesuaikan sampai dengan hari ini. Nomenklatur terakhir adalah bagian tata pemerintahan dengan 3 subkoordinator, yaitu pemerintahan umum dan kerjasama, kemudian administrasi kewilayahan, dan yang terakhir otonomi daerah. Seperti itu. Beberapa kali kita mengalami perubahan. Jadi
Berarti yang dijelaskan Bapak tuh perubahan nomenklatur itu tadi kurang lebih ada 2 atau 3 kali perubahan ya Pak ya nomenklatur di tata pemerintahan Jember ini ya Pak ya. Kami tertarik nih Pak pada sebagian kerjasama dan otonomi daerahnya Pak. Nah itu tugasnya seperti apa ya Pak? Kira-kira bagaimana? Kerjasama dan otonomi daerah, saya jelaskan satu-satu. Untuk kerjasama itu melekat di subkoordinator pemerintahan umum dan kerjasama. Gambarannya kami di bagian tata pemerintahan itu merumuskan kebijakan, membuat regulasi serta membuat penetapan dalam hal pemerintah daerah Kabupaten Jember akan melakukan perikatan dengan berbagai pihak dalam hal ini bisa berupa pemerintah daerah ini bisa yang lebih tinggi ataupun yang setara. Dalam artian kita bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kita bisa bekerja sama yang setara, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang lain. Selain itu kita juga bisa bekerja sama dengan instansi vertikal, sudah bisa sering kita laksanakan, misalnya kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang sering kita lakukan sekarang adalah dengan pihak ketiga. Betul, swasta bisa dengan swasta, BUMN bisa. Jadi itu kami menginisiasi, merumuskan serta membuat produk administrasinya. Produk administrasi ini bisa berbentuk MOU, PKS, nota kesepakatan, sekarang sebutnya seperti itu. Nah, satu lagi ya tadi, otonomi. Ya, otonomi. Kalau yang otonomi ini melekat di subkoordinator bidang otonomi. Mungkin rekan-rekan juga sudah juga mengikuti perkembangan otonomi daerah di Indonesia sampai dengan yang terbaru sekarang. Nah, tugas kami di subbagian otonomi daerah memastikan regulasi otonomi daerah yang mengatur pemerintah kabupaten, karena kita skupnya di lingkup pemerintah kabupatennya itu terlaksana sesuai dengan regulasinya. Oke. Sudah terlaksana ya Pak? Iya, benar. Kemudian sama kayak penilaian lagi fungsi koordinatif kita juga sebagai evaluator. Evaluatornya bukan untuk kemudian kita dalam artian memeriksa, tapi memberikan masukan kepada pimpinan baik kepala daerah ataupun kepada pemerintah yang sudah ditetapkan parameternya, sudah ditetapkan indeksnya, ukuran terukur, indeksnya terukur, ukuran indeksnya sudah tentukan, tinggal itu yang kita kita olah dari data-data yang ada di dinas dan badan seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ini udah nggak kerasa nih Pak, Ya. Perbincangan kita di episode kali ini udah sampai di akhir nih Pak ya. Nah, kita dari tim laboratorium ini juga mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktu dan kesempatan, atas berkenannya Bapak juga untuk menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Mungkin dari Bapak nih, ada yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang ada di rumah. Apa tadi disebutnya? Teman-teman sobat IP. Ya. Untuk sobat IP yang menyaksikan seperti saya sampaikan di awal, ilmu pemerintahan ini menarik karena apa? Karena kedinamisannya. Kita tidak bisa menutup diri tentang semua perkembangan yang terjadi di masyarakat, kemudian di lingkungan kerja saya ya, kita tidak bisa menutup diri. Oleh karena itu tidak akan ada akhirnya kita ini apabila ingin mempelajari ilmu pemerintahan. Nah, kondisi ideal yang kita harapkan gitu ya, itu ada sinergi antara kami praktisi dengan rekan-rekan sekalian ya, Saling berkesinambungan betul, sinergi. Jadi salah satu bentuknya mungkin
seperti ini ya sekarang ya, kita diskusi bersama, kemudian dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa juga melaksanakan magang di tempat kami, itu bisa menjadi penyeimbang buat kami sebagai pelaksana. Jadi kita bisa tahu bagaimana hal baru apa yang sedang berkembang. Kadang yang lebih mengikuti justru rekan-rekan sekalian gitu. Untuk teman-teman yang ada di rumah, itu tadi dari untuk episode podcast kali ini. Semoga ya apa yang kita dapat dari sini sama bermanfaat untuk kita dan semuanya sobat-sobat IP yang ada di rumah. Nah, mungkin itu untuk podcast episode kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.